pimpinan MPR RI telah bertemu dengan Presiden Republik Indonesia. Beliau didampingi oleh Menko Polhukam, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Sekretaris Kabinet. Kami bersembilan bertemu dengan Presiden. Seluruh pimpinan MPR kecuali Bu Reri sedang ada tugas di luar negeri. Pertemuan pada hari ini adalah pertemuan bersifat rapat konsultasi antara pimpinan lembaga negara, dalam hal ini pimpinan MPR RI dengan Presiden Republik Indonesia. Ada 3 agenda yang kami bahas bersama Presiden. Pertama adalah agenda rencana pelaksanaan sidang tahunan MPR RI. Sebagaimana yang teman-teman ketahui bahwa setiap tahun MPR RI sesuai dengan tata tertib MPR melaksanakan sidang tahunan MPR yang akan mendengarkan laporan pimpinan lembaga-lembaga negara yang bersifat constitutional body atau yang kewenangannya berasal dari Undang-Undang Dasar, yang seluruh laporan kinerja lembaga negara itu akan disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara. Tadi saya sudah bicarakan tentang hal itu dan Presiden bersama pimpinan MPR bersepakat akan menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 16 Agustus 2024 di gedung DPR MPR RI, yang proses atau metode persidangannya telah diputuskan sama dengan persidangan sidang tahunan MPR di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua, kami juga membahas tentang rencana peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2024 yang insya Allah menurut keterangan Bapak Presiden akan dilaksanakan di 2 tempat. Pertama akan dilaksanakan di Istana Negara, dan kemudian yang kedua akan dilaksanakan di IKN atau Ibu Kota Nusantara. Jadi ada 2 agenda peringatan Hari Proklamasi 17 Agustus 1945 di tahun 2024 ini. Yang ketiga, kami juga membahas rencana peringatan Hari Konstitusi 18 Agustus 2024 yang akan datang. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sesuai keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahirnya Pancasila, di dalam bagian konsideran menimbang dijelaskan di sana bahwa proses kelahiran Pancasila itu mulai dari pidato 1 Juni Bung Karno, kemudian mengalami perkembangan dalam naskah Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan final di 18 Agustus 1945 sebagai satu kesatuan proses pembentukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara bangsa Indonesia, dan final di 18 Agustus, di mana ketika itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia merdeka. Maka kami tadi mengundang agar Presiden melengkapi kepresnya itu dengan menghadiri peringatan Hari Konstitusi di 18 Agustus 2024 yang akan datang. Kemudian yang terakhir mengenai silaturahmi kebangsaan sudah kami sampaikan, dan mengenai para narasumber yang mengatakan bahwa wacana amandemen dan lain sebagainya, tadi sudah ditegaskan bahwa MPR di periode kepemimpinan kami sudah tidak dapat melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar NRI 1945 karena masa tugas kami tinggal 3 bulan. Sementara Tatip memberikan batasan MPR dapat merubah Undang-Undang Dasar kalau masa jabatannya masih lebih di atas 6 bulan, dan kami sudah kurang 3 bulan lagi, sehingga wacana tentang itu hanya menjadi wacana dan kita akan serahkan pada MPR periode berikutnya. Saya kira itu poin-poin penting yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan informasi kepada teman-teman sekalian. Pimpinan MPR RI telah bertemu dengan Presiden Republik Indonesia. Beliau didampingi oleh Menko Polhukam, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Sekretaris Kabinet. Kami bersembilan bertemu dengan Presiden. Seluruh pimpinan MPR kecuali Bu Reri sedang ada tugas di luar negeri. Pertemuan pada hari ini adalah pertemuan bersifat rapat konsultasi antara pimpinan lembaga negara, dalam hal ini pimpinan MPR RI dengan Presiden Republik Indonesia. Ada 3 agenda yang kami bahas bersama Presiden. Pertama adalah agenda rencana pelaksanaan sidang tahunan MPR RI. Sebagaimana yang teman-teman ketahui bahwa setiap tahun MPR RI sesuai dengan tata tertib MPR melaksanakan sidang tahunan MPR yang akan mendengarkan
laporan pimpinan lembaga-lembaga negara yang bersifat constitutional body atau yang kewenangannya berasal dari Undang-Undang Dasar, yang seluruh laporan kinerja lembaga negara itu akan disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara. Tadi saya sudah kita bicarakan tentang hal itu, dan Presiden bersama pimpinan MPR bersepakat akan menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 16 Agustus 2024 di gedung DPR MPR RI, yang proses atau metode persidangannya telah diputuskan sama dengan persidangan sidang tahunan MPR di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua, kami juga membahas tentang rencana peringatan kemerdekaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2024 yang insya Allah menurut keterangan Bapak Presiden akan dilaksanakan di dua tempat. Pertama akan dilaksanakan di Istana Negara, dan kemudian yang kedua akan dilaksanakan di IKN atau Ibu Kota Nusantara. Jadi ada dua agenda peringatan Hari Proklamasi 17 Agustus 1945 di tahun 2024 ini. Yang ketiga, kami juga membahas rencana peringatan Hari Konstitusi 18 Agustus 2024 yang akan datang. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sesuai keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahirnya Pancasila, di dalam bagian konsideran menimbang dijelaskan di sana bahwa proses kelahiran Pancasila itu mulai dari pidato 1 Juni Bung Karno, kemudian mengalami perkembangan dalam naskah Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan final di 18 Agustus 1945 sebagai satu kesatuan proses pembentukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara bangsa Indonesia, dan final di 18 Agustus, di mana ketika itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia merdeka. Maka kami tadi mengundang agar Presiden melengkapi kepresnya itu dengan menghadiri peringatan Hari Konstitusi di 18 Agustus 2024 yang akan datang. Kemudian yang terakhir mengenai silaturahmi kebangsaan sudah kami sampaikan, dan mengenai pendapat para narasumber yang mengatakan bahwa wacana amandemen dan lain sebagainya, tadi sudah ditegaskan bahwa MPR di periode kepemimpinan kami sudah tidak dapat melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar NRI 1945 karena masa tugas kami tinggal 3 bulan. Sementara Tatip memberikan batasan MPR dapat merubah Undang-Undang Dasar kalau masa jabatannya masih lebih di atas 6 bulan, dan kami sudah kurang 3 bulan lagi, sehingga wacana tentang itu hanya menjadi wacana dan kita akan serahkan pada MPR periode berikutnya. Saya kira itu poin-poin penting yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat memberikan informasi kepada teman-teman sekalian.